Pada akhir tahun 1994, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut tersebut. Maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumachi Hadara yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Hajiman Widoyoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibanga Seyoshio dari Jepang dan Seoroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chiosangi-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Seoroso, serta para anggota yang duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpinnya jalan sidang hari ini. Di samping diri saya ada wakil dari Jepang dan tentu saja di kanan saya ada wakil dari Indonesia. Saudara-saudara, ini kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan hukum untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas pengusungan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Dan saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan dan membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ide atau singkat ini. Saya ingin menyampaikan ulasan saya terkait gagasan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang akan saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena fondasi dari dasar negara kita adalah bangsa, dan bangsa kita merupakan bangsa yang suka kebersamaan, sehingga hal ini merupakan pencerminan kemanusiaan. Bangsa kita merupakan bangsa yang berpegang teguh dalam toleransi beragama. Hal ini merupakan pencerminan dari keagamaan, dan juga rakyat kita merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun susunan yang saya berikan diantaranya: 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dan dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberikan usul untuk memberikan nama kelima dasar negara tersebut, yaitu Pancadharma. Namun nama Pancadharma tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita sedang membicarakan dasar setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa. Saya akhirnya memberikan
sila 5 dan sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dan kehilangan kelima itu. Saya tidak boleh keras hingga 3 saja yang disebut dengan Trisila yang berisikan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya perasaan lagi menjadi satu, maka dinamakan gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan Pancasila atau Trisila bisa diterima? Saya selaku perwakilan anggota sidang menyatakan setuju dengan namanya Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan yang diberikan oleh Pak Insinyur Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Ohaya gozaimasu, selamat siang semuanya. Saya sudah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir. Saya sudah menyimak dari beberapa usulan yang telah disampaikan para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichiban Kase telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Namun dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih I.R. Soekarno dan anggotanya dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Krisno Jokrosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.